Halo teman-teman semua, gue baru keluar dari rumah sakit ya, kemarin sakit. Dan kita lihat dengan berbagai macam berita demo yang baru-baru ini, kalau gue harus melihat pendapat dari orang yang waras, kalau gue bisa pilih dua orang ya, dari seluruh orang yang gue tahu, cuma ada dua ya. Satu adalah Panji Pragiwaksono, yang kedua adalah ini nih, si Ferry Irwandi ya. Dan dia bikin video ya, dia bikin video dan langsung akan kita nonton aja teman-teman ya. Mari kita nonton bagaimana point of view dari Ferry Irwandi mengenai kasus, judulnya adalah penjelasan lengkap rangkaian aksi demo dan solusi. Gue juga pengen tahu sebenarnya ya, eh, teman-teman, dalam dunia perdemoan ya kita jangan lihat front end ya, kita mesti lihat back end. Kita mesti lihat ada apa di balik dari semua kejadian ini. Agak aneh menurut gue ya kejadian beberapa hari ini, dan kita akan langsung nonton dari Ferry Irwandi, dan gue juga pengen tahu bagaimana point of view dia, dan gue juga pengen kasih pendapat gue sendiri sih. Oke, kita mulai teman-teman ya. Halo warga sipil sekalian, langsung aja, kita nggak usah berlama-lama dan bertele-tele ya teman-teman. Sebelum gue mulai, gue minta kalian nonton video ini sampai habis karena video ini harus ditonton sampai kalimat terakhir. Ya, semua orang lagi stres teman-teman ya, semua orang lagi stres. Aduh, gua ketika melihat ada orang ditabrak, dilindes gitu ya, anjir gitu ya. Gua termenung gua lagi duduk waktu itu ya. Lagi duduk di sofa gitu, gua melihat ada mobil nabrak orang ya. Gua termenung beberapa menit gitu. Ada kali 15 menit gue termenung, anjir, sesulit ini hidup gitu loh. Gue nggak kebayang sih keluarganya si orang yang mati itu ya. Ya tapi gue nggak tahu juga si Ferry Irwandi ini bagaimana point of view dia. Mari kita nontonin aja deh. Dan misalnya lu adalah seorang pejabat publik atau lu seorang, maka lu adalah pihak yang paling harus nonton video ini. At least kalau lu berpikir bahwa lu perlu menjaga keselamatan diri lu dan keluarga lu gitu. Karena ini bukan situasi yang normal dan bukan situasi yang biasa, dan harus dipahami secara holistik teman-teman. Ya, yang bakal gue bahas apa yang gue tuliskan di judul ya. Kita memahami semua rangkaian kejadian buruk ini dari penyebabnya, dari apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi mari kita mulai. Oke, gue berangkat dulu dari aksi tanggal 25 Agustus 2025, yang mana seperti yang gue bilang ke teman-teman, banyak kejanggalan dalam aksi tersebut karena satu dan hal lain. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah ini sangat fabricated sekali di TikTok atau di platform media sosial lain. Satu narasi didengungkan oleh akun ternakan atau akun kosongan atau akun. Iya, gue sendiri tidak melihat itu ya, tetapi orang-orang seperti Pak Ferry ini jadi tahu ya, dia kan pemerhati media sosial, dia jadi tahu hal-hal seperti ini. Um, uh, Seperti yang kita pahami bersama teman-teman ya, sesuatu yang rame itu kemungkinan besar adalah fabricated. Kemungkinan besar adalah ada aktor intelektual di belakangnya, ada orang yang mengendalikan di belakangnya, kita nggak tahu siapa. Dan gue juga lihat di podcast yang lain, banyak orang merasa agak aneh dengan kejadian ini ya, karena Habib Rizik tidak turun, anak abah nggak turun, jadi yang punya masa besar tuh nggak turun gitu loh. Tetapi justru besar kejadiannya, justru rame kejadiannya. Jadi agak aneh. Dan ini dia si Ferry ini. Coba kita lihat ya. Jadi ada akun-akun yang ternakan, yang kosongan, maksudnya akun buzzer atau akun nggak beres gitu ya. Telur dengan narasi yang sama seperti ini, kode dari Prabowo lah. Apa ini? Kalian sadar tidak kode keras dari Prabowo? Satu, Pak Prabowo tidak melarang bendera One Piece. Oke. Dua, sengaja bikin berita gaji DPR naik untuk memancing amarah kita buat demo, tapi kita belum bergerak. Dan menurutku itu sudah taktik yang pintar dari Pak Prabowo, sebab dia paham tidak berhak membubarkan DPR. Jadi dia maunya rakyat yang membubarkan DPR. Oke, jadi narasi ini adalah maksudnya Prabowo yang brengsek gitu ya. Narasinya ya. Gua sendiri cukup kecewa dengan Pak Prabowo ya. Harus ada orang mati, harus ada orang tewas baru dia muncul di media. Gue sih sedih banget ya. Prabowo sampai diam, dan kita nggak tahu kenapa dia diam gitu loh. Harus ada nyawa melayang baru dia
muncul. Itu sih terlepas dari segala macam apa yang terjadi ya, tetapi sangat itu sesuatu yang tidak respectful gitu ya. Strategi dan taktik Prabowo seakan-akan antara eksekutif dan legislatif itu berada di pihak yang berlawanan, yang mana sebenarnya kita tahu itu sama aja tuh ya, pemerintah juga kan. Nah, kedua, banyak poster-poster dan video-video AI yang menyebar di masyarakat, dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan spirit dan semangat yang selama ini ada di setiap aksi di 1 tahun terakhir. Ketiga, yang paling janggal dan yang paling bikin aneh adalah aksi-aksi ini diprovokasi dan diinisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat-sangat pro pemerintahan. Siapa ini? Miss Tweet Hera Lopes. Rakyat setor pajak ke negara untuk membayar pajak wakilnya. Jadi yang jelata dan tolol itu DPR. Ini sih bukan hanya layak dibubarkan, tapi ratakan sekalian gedungnya. Jadiin kebun palawija biar lebih bermanfaat buat rakyat. Pajak gaji anggota dewan ditanggung negara. Jadi orang ini membangun narasi agar memprovokasi orang untuk meratain DPR. Memang itu narasi yang sedang tercipta baru-baru ini ya. Dan sepertinya Ferry Irwandi ini melihat ada sesuatu di balik ini gitu loh. Dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang. Lembaga terhormat itu dulu sekarang isi orang yang ngaku mewakili rakyat, tapi mewakili rakyat yang mana juga nggak tahu, yang mewakili lebih songong dari yang diwakili, itu cuma di Indonesia. Ini benar ya, ini benar. Gue sendiri setengah mampus ya menghadapi oknum pejabat ya. Memang pejabat itu pada brengsek, pada arogan. Tetapi apa nih pesan yang mau disampaikan oleh si Pak Ferry ini nih ya? Mungkin maksudnya gini. Selama ini orang-orang ini tuh adalah orang-orang yang mendukung Prabowo. Kalau dia dukung Prabowo, harusnya dia tidak anti sama DPR. Mungkin itu pesannya si Ferry ini barusan ini ya. Yang berseberangan dengan mereka. Ya kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri nih. Ini akun-akun pro Prabowo nih, gitu kan, pro pemerintah nih, tapi melakukan. Ini akun pro Prabowo. Ternyata benar. Ada sewa rumah 3 juta per hari. Kasihan DPR sudah dizolimi seluruh masyarakat. Ini Kompas TV. Berani menyewa rumah mewah dengan harga 2,5 juta per hari. Penyanyi Pinkan Mambo mengaku awalnya terinspirasi oleh YouTuber Atta Halilintar. Oke. Hal seperti ini. Hanya banyak pihak yang berhati-hati pada aksi ini. Termasuk bareng warga, beberapa organisasi limpak lain, koalisi masyarakat sipil, beberapa orang yang gue kenal yang emang mengkoordinir dengan baik selama ini. Itu semua memilih untuk menarik diri atau tidak mengajak orang-orang untuk turun tanggal 25 Agustus. Nah, itu. Jadi poinnya si Ferry ini sama dengan yang gue lihat juga di podcast lainnya, bahwa ada kejanggalan kali ini. Orang-orang yang punya massa banyak itu cenderung tidak turun gitu loh. Kayak grupnya si Anak Abah, grupnya si siapa tuh, Habib Rizik dan sebagainya ya. Mereka nggak turun. Dan mereka justru menarik diri dan justru menahan diri dan justru jaga-jaga karena mereka merasa juga ada yang nggak beres gitu, ada yang aneh gitu. Ini kok rame banget tanpa digerakkan gitu ya. Kalau lu mau bilang ini spontan, is okay, spontan, tetapi nggak seterkoordinir ini seharusnya kalau lu mau bilang spontan gitu. Tapi ya gimana, orang nggak turun, DPR-nya juga bodoh sih. Iya. Dan emang banyak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan dilakukan. Terlebih lagi kita tahu penghasilan mereka nggak kurang gitu loh. Kenapa masih saja isu ini berputar di hal-hal seperti ini sementara masyarakat lagi susah. Termasuk gue sendiri, gue tidak melakukan seruan atau ajakan untuk aksi, dan itu jarang sekali gue lakukan. Kenapa demikian? Karena selama aksi gue sudah melihat banyak sekali kejadian dan gue merasa kayak ya itu pada akhirnya balik lagi ke pilihan pribadi masing-masing ya. Dan gue pikir ya sudah, yang penting gue datang dan gue ngelihat, gue mapping dan gue pelajari benar situasinya seperti apa gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut aksi tanggal 25 Agustus. Gue sekali lagi minta maaf untuk teman-teman yang ketemu gue di tanggal segitu. Gue minta foto nggak usah disebarin atau nggak usah ditunjukin gue ada di situ, karena ada kebutuhan yang harus gue lakukan di situ, termasuk mapping tadi ya. Dan benar aja di aksi tanggal 25 Agustus itu berbeda dengan aksi yang lain. Nggak ada itu titik medis, nggak ada itu titik konsumsi, logistik dan segala macam, semuanya scattered. Jam 12 sudah ada water cannon yang ditembakkan. Udah mulai banyak masa-masa yang kita nggak tahu dari mana dan terjadilah banyak kerusuhan. Tapi satu yang perlu dicatat dan diingat, nggak semua peserta aksi di situ adalah orang bayaran atau orang suruhan.
Dan gue meyakini dari apa yang gue survei dan gue tanyakan di situ, banyak yang memang benar-benar datang karena kemarahannya kepada anggota dewan kita yang seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Dan yang terjadi malah banyak yang ditangkap kan para peserta aksi yang ada di bawah umur gitu. Nah, masalahnya mulai terlihat setelah apa yang terjadi di siang tanggal 25 Agustus, teman-teman. Ini seperti yang kita tebak dari awal ya. Setelah aksi mulai, itu muncul banyak akun-akun ternakan dan bahkan influencer juga gitu ya, yang menarasikan satu kalimat yang sama. Ini kemana orang-orang yang aksi kemarin? Wah, mahasiswa nggak turun ya, duitnya nggak cair dan lain sebagainya, dan menyerang orang-orang yang spesifik gitu loh. Bisa kayak Regen itu masih jadi korban serangan sampai sekarang, Baskara, Budi di Twitter, akun bareng warga dan lain sebagainya, semuanya tuh menggeruduk dengan narasi yang sama. Wah, nggak turun bla bla. Apakah gue kena? Ya, gue juga kena, tapi bedanya adalah kita one step ahead daripada mereka gitu. Once mereka keluarin narasi itu, akhirnya kita keluarin foto gue di situ dan selesai di situ. Akhirnya yang menyerang itu pada tutup akun semua, takut terdeteksi dari mana. Kita coba trace satu-satu, mereka udah hilang semua, dan dari situ serangan seperti itu mereda. Tapi di sini kan ada, Memang gila juga ya. Gue sih nggak pernah ya mengalami serangan buzzer sampai sekacau dan separah itu. Ya itu kan katanya Ferry, nggak tahu juga ya. Memang buzzer banyak sih. Dan hari ini aja kalau kita lihat ya, di live-nya Kompas dan teman-temannya itu pada judol-judol semua tuh yang komentar-komentar tuh. Gue ngeliatin live mereka yang komentar pada judol semua. Memang banyak akun yang aneh-aneh beberapa hari ini ya. Teman-teman perlu waspada karena ini ada yang nggak beres. Ada sesuatu di balik layar. question mark besar ya. Siapa sih sebenarnya? Kalaupun dari inside jobnya pemerintah, siapa yang menginisiasi? Dan itu harus jadi pertanyaan paling besar. Tapi buru-buru ini kelar, buru-buru ini selesai. Karena kita tahu kondisi yang tidak kondusif itu akan merugikan semua pihak kan. Orang mau bekerja, orang mau berdagang, orang mau melakukan aktivitas masing-masing. Ya tidak ada orang yang nyaman dan akan bahagia ketika negara ini rusuh, nggak ada. Makanya kalau ngomong soal kerusuhan atau keributan, jangan disalahkan masyarakat terus. Pemerintah jangan buat api, supaya jangan buat trigger, jangan buat kita panas, yang buat kita marah dengan kebijakan-kebijakan yang aneh, dengan ucapan-ucapan yang aneh, dengan tindakan yang aneh, dengan prioritas yang aneh juga gitu. Jadi ya gue setuju ya, pemerintah nih pada error orang-orangnya. Termasuk DPR juga, pemerintahnya, pejabatnya, Sri Mulyani lagi. Aduh, pada error pejabat-pejabat ini semua ya. Aduh, mesti ganti semua kayaknya nih orang-orang ini. Memang pejabatnya pada brengsek, pada error, pada arogan, terlalu arogan menurut gue ya. Ya gue sendiri mengalami banget lah kalau gue lah ya, melawan pejabat arogan ya. Karena yang gue lawan langsung seorang Menteri Keuangan yang segitu arogannya, bahkan ngirim kuasa hukum 36 orang ngelawan gue di pengadilan. Ya mau gimana lagi teman-teman ya, memang segitu arogannya mereka ini, oknum-oknum pejabat ini ya. Dan cilakanya mereka udah salah menantang warga, kemudian udah viral baru minta maaf. Ya cilaka, no viral no justice lagi deh. Jangan terus-terusan blaming masyarakatnya, sekali-kali evaluasi lah gitu loh, maksud gue. Ada nggak apa-apa memperbaiki sesuatu yang memang sudah nggak baik, itu nggak apa-apa gitu loh. Itu yang membuat banyak orang bingung gitu. Ternyata belum selesai satu masalah ini, 1 hari sebelum kejadian demo keluar lagi ucapan anggota DPR Ahmad Syaroni ya, yang sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat itu tolol untuk mengatakan pembubaran DPR. Kayak nggak cukup dia bilang masyarakat tolol, dia bilang peserta demo yang anarkis itu brengsek walaupun di bawah umur gitu. Emang si Bang Ahmad Syaroni ini emang emang setolol itu sih kalau gue bilang sih. Udahlah, jangan gitulah ya. Diajak debat, dia kabur nih sekarang si Ahmad Syaroni ini. Aduh, udah gitu nggak mau menemui para demonstran lagi. Aduh, jadi ya akhirnya kan no viral no justice teman-teman ya. Akhirnya kan si Bang Ahmad Syaroni ini dimutasi ya, dari jabatannya sebagai ketua komisi menjadi anggota komisi biasa di tempat lain lagi, di komisi lain gitu ya. Kan sayang banget ya, padahal orangnya sangat berkarisma, orangnya sangat menunggu orang hebat ya. Tapi ya angkuh, arogansinya itu luar biasa. Inilah yang harus dihilangkan dari pejabat publik. Pejabat publik tuh harus sadar
Anda itu pelayan publik, pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Kita ini bosnya, masyarakat ini bosnya. Masyarakat maunya apa, kalian itu harusnya penuhi atau minimal dengarkan gitu loh. Bukan malah ditolol-tololin, memang aduh. Tolol dan brengsek. 2 kata dari seorang anggota dewan kepada rakyatnya gitu. Tolol dan brengsek. Yang mana dia nggak akan pernah jadi anggota dewan tanpa suara dari rakyatnya gitu. Dan orang ini kan track recordnya sangat songong, pongah, dan congkak gitu. Karena dia ngerasa punya duit, karena dia ngerasa punya power, karena dia ngerasa punya pasukan, punya jabatan, punya koneksi kan. Jadi selama ini kalau ada yang mengkritik, dia trolling balik, dia serang balik, dia olok-olok dan lain sebagainya, mau kayak gimana pun. Dan bahkan dia segitu bangganya bisa membicarakan orang-orang gitu kan. Dan selama ini banyak yang takut, banyak yang bungkam, banyak yang terganggu. Tapi yang nggak bisa apa-apa, dan orang ini makin menikmati kedikdayaannya gitu. Termasuk yang terakhir juga diajak debat sama salah satu diaspora, malah diasporanya diolok-olok di media sosial. Ya akhirnya gue sambar lagi, lu yang brengsek. Gue mau di penjara juga. Ahmad Syaroni, Anda yang brengsek. Anjrit, gila sih Irwandi ini. Irwandi Ferry. Tidak semua orang takut dengan uang, ketenaran, dan power yang Anda punya. Kalau mengatakan Anda brengsek buat saya harus dipenjara, maka akan saya jalani. Jangan gitulah ya. Siapapun orang yang kenal dengan saya dan orang ini, tolong pertemukan mau di meja podcast atau di pengadilan. Mulut Anda benar-benar sampah. Gua setuju. Memang sampah. Memang sampah. Cara ngomongnya begitu. Mana ada di dunia ini pelayan ngomongin tolol kepada bosnya? Nggak ada, teman-temannya. Cuma di negeri Konoha nih. Yang bosnya kita, yang karyawan dia, tapi dia yang tolol-tololan kita, dia yang melindas kita, dia yang membunuh kita. Nggak ada di negeri lain, cuma di negeri Konoha ya. Pejabat publik bisa ngata-ngatain tolol terhadap bosnya, yaitu rakyat. Cuma di negeri Konoha bisa begitu. Udah gitu kabur lagi, nggak mau ngajak debat. Aja debat berani dong, gentleman dong, debat. Masa nggak berani debat, gimana lu? Apa gitu untuk ngatain lu brengsek gitu. Siapa Tanggung jawab. Ada nggak minta maaf sih Ahmad Syaroni sampai sekarang? Tidak ada permintaan maaf ya Ahmad Syaroni sampai sekarang ya. Omongan lu udah segitunya, udah dipecat, bukan dipecat ya, udah dipindahkan. Nggak ada permintaan maaf. Gentleman dong, laki-laki. Kalau yang salah minta maaf, nggak masalah, nggak apa-apa. Manusia bisa salah kok. Minta maaf dong. Kalau nggak mau minta maaf, lu merasa benar, ayo kita diskusi publik, diskusi aja. Gue siap, nggak, Pak Ferry siap ya, dan siapa si Ibu Salsa siap, semua orang siap hadapin lu. Elunya nggak berani, kabur nih orang. Gue nggak akan mundur di penjara, gue serahin tangan, gue bilang. Tapi lu brengsek, dan semua hal buruk yang terjadi di sini salah satu penyebabnya adalah mulut sampah lu. Terakhir dia udah diturunkan dari jabatannya sebagai ketua fraksi, dipindah ya kalau nggak salah, nggak tahu bakal mengundurkan diri atau nggak, atau dipecat dari DPR. Dan dari kabar burung yang beredar gitu, dari dia udah OTW ke Singapura, nggak tahu ngapain ke situ. Ya, semoga lah dia nggak sepen. Oke, OTW ke Singapura. Syaroni kabur nih Singapura. Orang kaya. Bukannya minta maaf, marah kabur. Anjrit lu ya. Ini rakyat lu. Rakyat lagi susah. Rakyat mau mengutarakan pendapat. Yang wakilnya malah kabur, tidak ada di tempat. Aduh. Cuti itu untuk kabur itu kan bertolak belakang dengan image yang berusaha dia bangun terus ya. Savage, Tony Stark Indonesia, self-claim kayak gitu dan lain sebagainya. Dan dia juga salah satu penyebab semua ini jadi berantakan sekali. Ternyata ucapan Sharon ini bikin nyiram bensin ke api aja gitu. Tanggal 28 Agustus itu demo lebih terorganisasi, lebih tahu siapa penanggung jawabnya, siapa yang mulai. Ada partai buruh, ada serikat buruh, ada mahasiswa, ada kelompok rimpang, ada koalisi masyarakat sipil. Jadi jelas identitinya masing-masing, bersuara, berorasi. Sampai siang semuanya berjalan dengan tertib dan lancar. Buruh mulai pulang satu-satu, ya PB ya. Terus ada serikat buruh yang masih bertahan, mahasiswa mulai datang. Ya memanas tapi masih dalam koridor wajar gitu sampai sore. Dan akhirnya waktu itu gue ngeliat, oh ya udah ada titik medis, udah ada titik logistik dan lain sebagainya. Nah sebelum pamit itu karena gue ada podcast nih sama Malaka maghrib, salah satu kelompok ojek online waktu itu manggil gue gitu, Bang Ferry gitu. Ya terus gue samperin, terus kita bercanda gitu, ada ya sekitar 8 orang ya ngobrol-ngobrol gitu kan. Wah kalian ngapain di sini? Ya kita ojol konten bang gitu. Wah handphonenya bagus-bagus ya gitu. Gimana bodoh sekarang? Salam satu aspal. Terus kita foto-foto karena dulu gue juga pernah narik ya. Jadi
cerita, dan itu jadi salah satu momen paling hangat yang gue rasain di situ ya. Karena iya banyak banget cerita dan mereka semua tuh ramah-ramah gitu loh, ramah-ramah banget gitu, ceng-cengan gitu. Itu lucu banget lah pokoknya di bawah jembatan itu. Dan gue terima kasih ke salah satu mahasiswi yang mau motoin kami waktu itu. Dan ya sudah, gue pulang, gue pamit. Terus salah satu mbak ya ada perempuan juga tuh di kelompok ojol itu yang bilang, "Wah, Bang Ferry sehat-sehat, jangan mati cepat-cepat ya," katanya. Gue bilang juga, "Iya, kalian juga pulang lah, udah mau peak hour," gue bilang. Ini kan kali 2 ya, kalau dulu ya kali 3 ya, udah gitu. Udah gue sampai ke Malaka, gue podcast, gue buka sosial media, dan ya kejahatan dan kebrutalan itu terjadi ya. Mobil barakuda menggiling, kita lihat, kita semua sama-sama melihat mobil barakuda menggiling salah satu ojol, dan ya ternyata di luar video itu pun masih banyak ada korban lain, dan seperti yang kita ketahui ya ada korban jiwa, ada meninggal. Artinya udah lebih dari 1 nyawa yang melayang. 1 nyawa aja udah berharga teman, dan itu sangat-sangat menyayat hati sebenarnya. Sekarang apa yang terjadi setelahnya? Iya. Jadi gue juga ketika melihat video itu ada yang tertabrak itu, gue sampai termenung gitu ya. Kok bisa begini gitu? Kok bisa lu nabrak orang begitu, dilindas begitu? Walaupun polisinya juga serba salah juga sih, dia kalau nggak lindas ya dia yang dimatiin kan gitu. Tapi harusnya nggak perlu sampai segitunya sih. Tapi memang terlalu kasar, memang sekasar itu. Waktu tanggal 28 malam itu memang sekasar itu. Dan gue juga lihat ya ada beberapa video lain di mana orang digebukin rame-rame gitu sama polisi ya. Ini nggak ada perintah dari kantor pusatnya, atau memang begitu perintah dari kantor pusatnya. Ini yang kita takutkan teman-temannya. Jangan-jangan memang ada perintah, habisin aja tuh demonstran. Aduh, jangan begitu cara kerjanya. Tapi oke, ini Ferry akan kasih latar belakangnya nih ya, sesuatu yang mungkin dia temukan ya. Hari ini tuh kemarahan itu sudah nggak bisa lagi kita petakan, kita mapping. Aksi itu bisa terjadi di mana-mana, dan ini adalah momen yang paling genting ya teman-teman, karena apapun bisa terjadi, apapun bisa ditunggangi, apapun bisa disusupi, dan semua pintu untuk menuju hal yang buruk itu sudah mulai terbuka satu persatu. Ya kita lihat kan aksi sudah titiknya udah nggak tahu lagi di mana, di setiap titik kita udah melihat aksi gitu, atau kita lihat seruan-seruan yang sifatnya sangat-sangat provokatif untuk saudara-saudara kita ras minoritas atau agama minoritas di Indonesia. Kita mulai melihat ada banyak seruan-seruan yang tidak masuk akal dan beberapa kondisi yang cukup sangat mencekam gitu. Nah, untuk itulah video ini gue buat teman-teman. Kalau kalian berpikir apa yang harus kita lakukan sekarang, yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Jangan gampang terpancing, terprovokasi. Dicek apapun yang kalian lihat, saksikan dan dengar. Kasih ruang untuk berpikir dengan jelas teman-teman. Semarah apapun lu, seemosi apapun lu, karena kita nggak pernah tahu siapa yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini semua. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Nah, buat pemerintah, kalian adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dari semua kerusuhan dan keributan ini. Maaf saja tidak tercukup. Kita butuh tanggung jawab yang lebih. Kita butuh ada yang takes the responsibility. Kita butuh evaluasi besar-besaran. Kita butuh perubahan besar-besaran. Mau itu presiden, ketua DPR, Kapolri, Panglima, dan lain sebagainya. Dan kita butuh masyarakat tahu siapa yang bersalah, masyarakat tahu sedang diapakan mereka-mereka yang bersalah ini, apa tindakannya. Jangan difabricated lagi, jangan ditwist-twist lagi, jangan ada dilindungi, jangan dikasih keringanan kehukuman, jangan biarkan anggota DPR itu kabur setelah membuat semua kekacauan. At least di momen kayak gini, kalau kalian benar-benar menyayangi nyawa kalian sendiri dan jabatan yang benar-benar kalian perjuangkan itu, ya lakukanlah hal yang benar gitu. Semua kebijakan-kebijakan kayak naikin gaji lah, apalah, batalin. Kalau ada yang harus dicopot dari posisinya, copot. Jangan jadi pengecut aja Bapak Ibu semua. Apalagi sih yang bisa bikin kalian jadi pengecut. Kalian udah punya uang, posisi, jabatan, pengaruh. Itu nggak cukup untuk membuat kalian menjadi seseorang yang punya mental yang benar gitu. Bukan seseorang yang kabur setelah membuat masalah segitu banyak. Jadi itu sih, kalau mau situasi ini aman dan terkendali, tidak ada darurat militer, tidak ada kerusuhan, tidak terjadi semua catatan sejarah yang kelam, maka pemerintah harus melakukan dan mengambil tindakan gitu.
Ya nggak cukup gestur, sekarang udah nggak cukup lagi good PR, udah nggak cukup lagi gestur, harus ada tindakan yang jelas tuh. Harus ada peraturan yang dicabut, harus ada orang yang bertanggung jawab, harus ada tindakan yang jelas, harus ada perubahan besar-besaran. Seperti yang gue bilang gitu loh, mungkin ada ribuan pejabat dengan ratusan ribu pasukan di bawahnya, tapi rakyat Indonesia itu ada ratusan juta. Dan kalian nggak pernah bisa mengira sebesar apa api yang bisa dibuat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi lakukanlah hal yang benar kali ini gitu. Kita sama-sama mau tinggal di republik yang damai, republik yang adil, dan republik yang baik untuk anak cucu kita. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya sih ya. Jangan sampai Indonesia jatuh kepada darurat militer. Ya, oke. Ada orang ngirim gambar peristiwa Tiananmen di Cina. Ketika itu ada satu apa namanya tuh? Apa itu? Yang mobil baja itu, yang mau ngelindas satu orang yang baju putih kalau nggak salah tuh ya. Dibandingkan dengan foto kemarin ketika orang Indonesia yang Gojek itu ditabrak atau dilindas sama mobil polisi ya. Apa perbedaannya gitu ya? Perbedaannya adalah orang yang di Tiananmen itu sampai hari ini masih hidup. Masih hidup aja. Pokoknya intinya dia masih hidup setelah hari itu gitu loh. Dan si ojol itu mati. Dan sangat disayangkan ya, Prabowo baru bukan turun tangan, yang baru kasih pernyataan setelah sudah ada yang mati. Dari tanggal 25 kemana aja Pak Prabowo? Dan sekarang setelah dia muncul satu kali, nggak ada kabar lagi gitu Pak Prabowo ini gitu loh. Ya kita lihat teman-teman ya, apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi gue punya pendapat ya untuk Pak Prabowo ya. Pak Prabowo harus berani tegas. Pak Prabowo jangan cuma ngomong doang tegas, tetapi prakteknya harus tegas. Bapak mau bawa negara ini kemana? Bapak mau bawa negara ini menjadi negara otoriter atau mau jadi negara demokratis? Tidak ada in between, tidak ada di tengah-tengah ya. Tidak ada negara setengah demokrasi itu bisa maju, tuh nggak ada. Lu mau jadi demokrasi yang benar atau mau jadi otoriter yang benar? Otoriter yang benar maksudnya gimana? Contoh negara Cina gitu ya, paling gampang ya. Otoriter tapi benar negaranya, orangnya benar, pejabatnya benar. Akhirnya masyarakatnya juga patuh gitu ya. Atau lu mau demokrasi ikut siapa nih? Ya ikut Jepang lah contohnya, Jepang gitu ya. Orangnya benar, demokrasinya benar. Terlepas dari segala plus dan minusnya ya, tetapi Prabowo harus berani membuat keputusan. Lu mau bawa negara ini kemana? Dan keputusan itu ada di Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ragu-ragu, Pak Prabowo nggak berani bikin keputusan, justru lu dijungkir balik kan, malah diusir atau dijatuhkan ya. Dan kalau Pak Prabowo jatuh ya kita dipimpin oleh Gibran deh. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.